Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Sekalian kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan berkaitan tentang rukun-rukun puasa, sunnah dan adab serta etikanya. Ada dua rukun puasa, yaitu niat dan imsak, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Satu, niat nih. Puasa Ramadan itu adalah ibadah dan tidak sah tanpa adanya niat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Secara umum termasuk dalam sabda Nabi kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan niatnya, dan sesungguhnya saja seorang itu akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Niat puasa kenapa harus ada? Karena sangat mungkin ya, orang itu tidak makan, tidak minum serentang waktu subuh sampai maghrib karena memang ada beberapa alasan. Misalnya karena sudah menjadi kebiasaannya, mungkin makannya di malam saja misalnya, atau memang tidak ada nafsu makan, atau mungkin karena sakit, atau sedang menjalani diet atau latihan tertentu, atau ada alasan yang lain. Karena itu puasa tidak dianggap sah kecuali dengan menentukan niat sebelumnya. Adapun niat itu akan dianggap sah apabila niat itu memenuhi 4 syarat sebagaimana pendapat para ulama. Yang pertama, syaratnya niat adalah kokohnya keyakinan atau kepastian. Yakni disyaratkan agar seorang itu ketika puasa tidak ragu. Bahkan jika seorang berniat pada malam hari syak, malam hari di mana hilal tidak nampak itu, untuk esok harinya itu pun harus jelas. Tidak boleh misalnya jika ternyata hari itu memang masuk Ramadan, dia akan niatkan Ramadan. Jika itu bukan, maka dia niatkan puasa mutlak, itu tidak boleh. Kemudian juga syarat niat adalah menentukan niat, yaitu menentukan niat puasa Ramadan, puasa yang fardu. Tidak boleh menentukan puasa secara mutlak. Juga tidak boleh menentukan puasa yang selain Ramadan. Kemudian syarat yang ketiga niat itu adalah berniatnya di malam hari, yaitu setelah matahari terbenam hingga terbit fajar. Sebagaimana ini sabda Nabi kita, malam yujmi isyama qoblal fajri fala syiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang terakhir, syaratnya niat adalah memperbarui niat pada setiap malam. Meskipun ada yang mungkin berpendapat sekali aja di awal Ramadan. Tetapi di sini ada penjelasan bahwa tajdidun niat, ini memperbarui niat setiap malam itu wajib. Karena puasa itu meskipun 1 bulan Ramadan, dia adalah amalan yang terpisah dalam hari per hari, sehingga diwajibkan adanya niat di setiap malamnya. Kemudian rukun yang kedua dari puasa itu adalah imsak atau menahan diri, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai waktu terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah kalian hingga terang bagimu antara benang putih dan benang merah, yaitu fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Kemudian di antara sunnah-sunnah puasa dan juga adab serta etika dalam puasa itu banyak. Satu di antaranya adalah sahur. Sebagaimana sabda Nabi kita, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Imam Nawawi mengatakan bahwa karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa. Makan sahur pun juga menjadi pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur.
perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasanya ahli kitab adalah terletak pada makan sahur. Imam Turbashti mengatakan bahwa perbedaan makan sahur kaum muslimin dengan ahli kitab, di mana Allah Ta'ala membolehkan pada umat Islam untuk makan sahur hingga subuh. Yang sebelumnya hal ini dilarang di awal-awal Islam. Bagi ahli kitab, di masa awal Islam, jika telah tidur, maka ketika bangun tidak diperkenankan lagi makan sahur. Ini diantaranya yang membedakan. Kemudian juga sahur ini tidak ditinggalkan, tetap melakukan sahur walaupun hanya dengan seteguk air, karena tidak selalu orang itu bisa makan di waktu yang seperti itu karena mungkin tidak selera makan. Tetapi pastikan bangun dan makan sahur. Nabi kita mengatakan as-sahuru akluhu barokah. Makan sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. Fala tada'uhu, maka janganlah kamu sekalian meninggalkan sahur. Walau ayyajarru ahadukum jar'atan mimma'in. Meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhir. Karena Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersholawat kepada orang yang sahur. Kemudian juga ada pilihan menu sahur terbaik sebagaimana sabda Nabi kita, nikmas sahurul mukmin at-tamr. Sebaik-baik makanan sahurnya orang mukmin adalah kurma. Selain itu kandungan serat luar biasa, dan ini pun juga sarana yang cukup praktis nih, apalagi hari ini mudah didapatkan nih. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, Nabi mengatakan ketika di situ bahwa beliau mengambil segenggam kurma, kemudian beliau bersabda, nikmas sahurul lil muslim. Ini adalah sebaik-baik sahur bagi orang Islam. Kemudian juga disunnahkan sahur itu di waktu yang akhir, yaitu ada syariat mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang subuh. Riwayat dari sahabat Anas dari Zaid bin Sabit dikatakan, tasharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Summa qumna ila sholat, kemudian setelah itu kami melaksanakan sholat. Qultu, saya tanyakan, kam qadruma bainahuma, berapa jarak antara makan sahur dengan sholat? Qala khamsina ayat. Maka saya mengatakan ya sekitar membaca 50 ayat. Artinya 10 menit lah jelang adzan subuh, itu adalah saat terbaik untuk sahur. Kemudian juga keterangan dari Ibnu Hajar, artinya sekitar membaca 5 ayat, artinya waktu makan sahur tersebut tidak berlalu lama, tidak terlalu lama ya, dan tidak terlalu cepat. Jadi seukuran makan sahur, seukuran membaca 50 ayat. Kemudian permasalahannya, bolehkah seorang itu kemudian makan sahur setelah masuk waktu yang kita kenal waktu imsak? Itu kan ada di kalangan kita ada seruan peringatan kalimat imsak yang artinya adalah menahan diri. Padahal ketika kita sampaikan di depan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan minum sejak fajar, yaitu subuh ditandai dengan adzan sampai terbenam matahari. Bagaimana kemudian ketika dalam rentang waktu yang disebut sebagai imsak itu kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh itu orang masih makan sahur? Pendapat Syekh Abdullah bin Bas, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui adanya dalil tentang penetapan waktu imsak 15 menit sebelum adzan subuh. Bahkan yang sesuai dengan Al-Quran bahwa imsak itu adalah ya setelah terbitnya fajar. Dikatakan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu pada waktu fajar. Sebagaimana tadi di depan, unsur puasa adalah al-imsaku minal muftirat anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kemudian diterangkan juga tentang bolehkah seorang itu melanjutkan makan sahur ketika sudah mendengarkan adzan. Tentu orang sangat mungkin bangun terlambat atau terlambat mempersiapkan makan sahur hingga mungkin makan sahur belum selesai sudah kedengaran adzan. Jika seorang mendengar adzan subuh sementara makanan atau minuman masih di tangan,
maka boleh dia menyempurnakan makan atau minumnya. Dasarnya adalah sabda Nabi kita, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan wadah makan atau minuman masih di tangan, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia menunaikan hajatnya sehingga selesai. Kemudian sunnah yang lainnya selain sahur adalah menyegerakan berbuka. Artinya ketika sudah tiba waktu maghrib secara pasti maka segerakan berbuka tanpa menundanya. Nabi kita bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Di redaksi yang lain dikatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam yang ta'dzir bi fitriha an-nujum. Umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Kemudian juga ada satu kisah unik nih, ketika Nabi dan para sahabat itu sedang dalam satu safar nih. Tatkala itu berhenti di satu tempat yang mungkin topografinya ada di ketinggian bukit, ada yang datar, ada yang lembah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan kepada seorang yang ada di atas nih, ya fulan qum fajdah lana, wahai anak muda tolong turun buatkan makanan untuk kita nih. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah amsayta, Rasulullah nanti sore aja. Beliau mengatakan lagi, angzil fajdah lana, coba turun buatkan makanan untuk kita. Artinya bagi orang tadi itu menganggap oh masih terang kok. Padahal dia ada di posisi tinggi itu, sudut pandangnya kepada matahari beda dengan orang yang ada di dataran yang rendah. Tapi mengatakan turun, segera buatkan makanan. Kemudian fanazala fajatahlah, kemudian orang tadi turun dan mengaduk tepung campur air untuk makanan bagi mereka. Kemudian beliau membuktikan fasyariba Rasulullah SAW. Maka Rasulullah benar-benar meminum itu, menandakan bahwa beliau itu benar-benar makan sahur, berbuka puasa. Meskipun pemuda tadi ragu, beliau mengatakan, idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna. Ketika malam sudah datang dari tempat ini, beliau menunjukkan itu, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa sudah berbuka. Artinya di mana tempat ketika sudah masuk waktu maghrib, segerakan saja untuk berbuka. Kemudian juga bahwa Rasulullah biasa berbuka puasanya sebelum menunaikan sholat maghrib, bukan menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Meskipun bukanya hanya sekedar mungkin memakan beberapa butir kurma. Dikatakan bahwa oleh Anas, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat. Rasulullah itu biasa berbuka dengan rutab, dengan kurma basah, qabla ayyusaliyah, sebelum beliau mengerjakan sholat. Fa'ilam takun rutobat, apabila tidak ada rutab, fa'ala tamarat, maka beliau memakan kurma yang kering, kurma yang sudah dikeringkan. Fa'ilam takun, apabila tidak ada kurma kering pun, maka hasawat mimma, maka beliau meminum beberapa teguk air. Kemudian menu buka yang berupa kurma atau air ini adalah sebagaimana yang diterangkan Nabi itu. Ini menunjukkan bahwa ketika berbuka memang disunahkan pula berbuka dengan kurma atau kalau tidak air. Para ahli kedokteran punya penjelasan. Jika tidak mendapati kurma, boleh digantikan dengan makan-makan yang mengandung unsur manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa makan yang manis semacam kurma atau yang lainnya, buah, ketika berbuka ini akan memulihkan kekuatan, sedangkan meminum air akan membersihkannya. Kemudian sunnahnya adalah berdoa saat berbuka. Perlu diketahui bahwa doanya orang yang sedang berbuka puasa atau doa di saat waktu berbuka adalah doa yang diijabah. Sebagaimana hadis, salah satun la turatu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Al-imamul adil, imam yang adil, as-shaimu hina yuftiru, orang yang puasa saat berbuka, wa da'watul madlum, dan doanya orang saat terniaya. Artinya ketika berbuka adalah waktu terkabulnya doa.
Karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan rangkaian ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun doa saat berbuka sebagaimana yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi adalah beliau mengucapkan zahabat dhama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahalanya tetap di sisi Allah insyaallah. Ini diantara doa, meskipun nanti orang boleh berdoa dengan doa apa saja, karena ini tidak sekedar kalimat tapi momen di mana waktu itu adalah waktu dikabulkannya doa. Tentu orang sangat diperbolehkan berdoa dengan beragam doa-doa kebaikan. Meskipun ada kalanya orang mengambil redaksi ini sebagai doa yang dicontohkan oleh Nabi didasari dengan hadis yang sahih. Meskipun ada doa yang lain, misalnya Allahumma lakasumtu wa ala rizqabtu dan selainnya. Sementara ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Tetapi ala kulli hal adalah bukan redaksinya apa, tetapi bahwa ini adalah momen doa mustajab, maka siapkan doa-doa yang terbaik. Ada di antaranya misalnya Ibnu Umar ketika doa saat puasa adalah Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kullasyai' antaghfirli dzunubi. Ini berarti pilihan-pilihan doa di saat itu adalah yang sebagaimana dinyatakan Ibnu Umar, wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas terhadap segala hal, maka ampunilah dosa-dosaku. Atau doa-doa yang lainnya, berarti dia harus dengan redaksi itu. Kemudian hendaklah juga saat berbuka ini juga dilakukan bukanya bersama-sama keluarga jika memungkinkan. Di mana ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW berbuka di tengah-tengah keluarga beliau berdoa untuk mereka dengan kalimat aftara indakum shaimun, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, wa ghasyiyatkumur rahmah, dan Allah telah mencurahkan rahmatnya kepada kalian, wa akala ta'amukumul abror, dan telah makan makanan kamu mereka adalah orang-orang yang baik, wa tanazzalat alaikumul malaikah, dan malaikat senantiasa turun di atas kalian. Ini diantara Nabi mendoakan keluarganya di momentum berbuka itu. Kemudian diantara sunnah ketika berpuasa adalah memberikan makan kepada orang-orang saat berbuka, atau memberikan buka puasa, atau memberikan iftar. Didasarkan pada sabda Nabi kita adalah man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, artinya memberikan buka puasa, maka baginya mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang diberikan buka itu. Kemudian sunnah ketika puasa juga adalah banyak berderma atau sedekah dan banyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, bahwa Nabi termasuk orang yang paling dermawan dalam segala hal. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan bahkan beliau lebih kedermawanannya di saat bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau bertemu malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, dan bahkan malaikat Jibril datang setiap malam menemui Nabi di bulan Ramadan hatta yang salihah, sampai Ramadan itu selesai. Ya aritu alaihi Nabi Al-Quran, dan Nabi ketika itu ya mempresentasikan Al-Quran, membaca Al-Quran. Faidalah Jibril, apabila beliau bertemu malaikat Jibril, apabila Jibril bertemu beliau, kan ajwada beliau mendapati Nabi dalam keadaan paling dermawan. Minarhi mursalah, bahkan melebihi angin yang berhembus. Jadi kedermawan beliau itu luar biasa ringannya. Kemudian juga pernyataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau senantiasa banyak berbuat baik, tapi lebih lagi kebaikan beliau lakukan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, memperbanyak perbuatan baik, dan bahkan membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, zikir, dan bahkan beliau iktikaf. Dengan banyak berderma tadi, melalui makan berbuka, bahkan sedekah yang dibarengi dengan berpuasa, gabungan tadi, puasa ya juga bersedekah. Ini adalah jalan lempeng menuju surga.
Disabdakan oleh Nabi kita, inna fil jannati hurafan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha, yang bisa dilihat luarnya dari arah dalam. Wa butunuha min duriha, dan bisa melihat dalam dari arah luarnya. Jadi seperti apa, kaca. Begitu menjelaskan keindahan surga itu, faqama arabiyu, maka ada orang Badui yang bangkit berdiri. Faqala, berkata, liman hiya ya Rasulullah, ini untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, liman atobal kalam, bagi orang yang lembut perkataannya, yang bagus perkataannya, wa at'ama ta'am, dan yang suka memberikan makan, wa adama syam, dan melanggengkan puasa, wa shalla lillahi bil laili wa nasuniyam, dan sholat di waktu malam sementara orang pada tidur. Kemudian selama berpuasa dianjurkan untuk mawas diri dan menjaga segala kemaksiatan. Ini hendaknya juga menjaga ucapan dari kata-kata yang sia-sia, bohong, ghibah, adu domba, serta menjaga hawa nafsu dari sesuatu yang diharamkan. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amalu bihi, dan berbuat kebohongan, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkannya saat fi ayat atau amahu wasyarbu, saat dia meninggalkan makan, dan Allah seakan tidak membutuhkan puasa dia. Padahal Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu milikku. Tapi kalau puasa kualitasnya begitu, Allah nggak butuh itu. Sehingga kita berharap puasa yang diperjuangkan dengan jerih payah, lapar, haus, jangan sampai sia-sia, Allah tidak berkenan menerimanya. Kemudian juga riwayat dari Abu Hurairah secara marfu, beliau mengatakan, sabda Nabi, as-shaimu fi ibadah, orang yang berpuasa itu tetap dihitung dalam ibadah, malam yaghtab musliman, selagi dia tidak menggibah orang muslim yang lainnya. Jadi ketika puasa itu kemudian dikotori gibah, ya sudah, tidak dihitung sebagai puasa. Au yudhi, atau selama tidak menyakiti muslim yang lainnya. Kemudian sahabat Anas juga mengatakan, man dhalla yakulu luhuman nas, tidaklah dianggap puasa orang yang seharian itu makan dagingnya orang atau riba. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.